Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan Allah, para sahabat tafsir inspirasi dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi anzalal Qur'an tibyanan likulli syai' wa huda wa busra lil muslimin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Mari kita wujudkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan tekad untuk dapat mengaplikasikan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan nyata kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita ingin mengambil inspirasi dari surah Al-Kahfi dari ayat 9 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaban. Yang artinya, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini dan berikutnya ada beberapa poin yang bisa disimpulkan sebagai inspirasi kita. Pertama adalah bahwa jangan menjelek-jelekkan diri Anda. Nah, Bapak Ibu sekalian, kisah Al-Kahfi ini muncul di zaman ketika 7 orang dengan seekor anjingnya yang bersembunyi di satu gua adalah dari tekanan atau kejaran para pemimpin atau penguasa yang waktu itu sangat zalim pada rakyatnya. Siapa saja yang beriman, yang bertawakal pada Allah akan dibabat habis. Maka 7 pemuda ini melarikan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang banyak manusia kalau sudah merasa dipimpin oleh penguasa, oleh seorang raja yang zalim, dia langsung menganggap bahwa dirinya sangat jelek, tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Nah, bagi seorang yang punya iman, dengan imannya itu dia harus yakin bahwa boleh jadi memang saat ini penguasanya zalim, tapi kita tidak perlu menjelekkannya ataupun diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita ambil bahwa mari ya kita saling membesarkan diri kita untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Yang kedua, dengan firman Allah, awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berkata, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Nah, jadi dari kisah Ashabul Kahfi ini kita dapatkan kesimpulan kedua, yaitu ambil tindakan dengan tegas tapi tetap berlindung kepada Allah. Jadi ketika pilihan kita, Bapak Ibu sekalian, maju kita mati, mundur kita dihina. Nah, tapi bagi seorang yang punya iman, maju untuk menang, mundur pun untuk menang. Nah, tinggal tindakannya. Ketika maju kita menghadapi orang dengan segala kekuatan kita. Tapi ketika kita merasa bahwa kekuatan kita belum sampai kepada mereka, maka mundur bukan berarti mundur menyerahkan diri, tapi mundur untuk menyusun kekuatan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, firman Allah, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Allah menidurkan mereka selama 39 tahun komariah dalam gua itu, sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dari yang ketiga ini kita dapatkan, jangan kamu bandingkan dirimu dengan orang lain. Siapa yang nyangka bahwa mungkin dengan kelemahan kita dikejar-kejar, kita diburu-buru oleh penguasa, kita tidak usah membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Kenapa dia kuat, kenapa dia bertahan. Nah, rupanya ternyata dengan iman itu kita bisa lebih baik daripada orang lain.
Bapak Ibu sekalian, ayat yang kelima, firman Allah, "Tsumma ba'atnahum lina'lama ayyul izyani ahsa lima labisu amada." Artinya kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Nah, ini ketiga Bapak sekalian. Atau yang keempat, carilah kawan yang sesuai dengan kita, yaitu berpikiran positif. Bapak Ibu sekalian, pikiran itu bisa mempengaruhi kita dan lingkungan kita. Bayangkan dalam keadaan kita lemah, tertekan, sakit, kemudian berpikiran negatif, nah insya Allah kita akan terpuruk dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang berpikiran positif, yakin dengan kebesaran Allah, maka dengan iman itu muncullah kekuatan kita akan menghadapi kekurangan itu. Jadi sangat dipentingkan dalam Islam bahwa kita pribadi tetap berpikiran positif bagaimanapun kondisi kita. Ini nanti akan mempengaruhi lingkungan kita. Jadi insya Allah seorang muslim sejati bisa jadi dia sebagai sumber pikiran positif untuk lingkungannya, sehingga nanti akan terjadilah masyarakat yang yakin dengan imannya bahwa keimanapun kondisi kita bisa bangkit dari kekurangan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun hikmah kelima dari surah Al-Kahfi ini adalah firman Allah mengatakan, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Firman Allah, kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Yang ini kelima kita simpulkan bahwa jangan sekali-sekali menolak pujian, tapi ucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, tadi kita katakan bahwa sebenarnya setiap orang itu pasti punya kelebihan dalam sisi atau pandangan kita masing-masing. Maka kalau kita melihat kekurangan kita tidak perlu negatif, tidak pula minder, dan tak perlu membanding-bandingkan diri kita. Tapi alhamdulillah, ketika dengan iman kita yakin kita pasti bisa melaksanakan sesuatu, maka sebenarnya lah pantas orang memuji kita. Nah, kebanyakan orang takut kalau dipuji. Ya, takut merasa nanti akan sombong. Maka dalam Islam, kalau yang pantas dipuji, pujilah. Tapi ucapkan alhamdulillah. Kita semua tahu alhamdulillah itu pujian. Sebenar-benar pujian, hakikat pujian itu hanya kepada Allah. Jadi kita karena Allah lah, maka kita pantas dipuji. Tidak perlu tersombong, nggak perlu angkuh. Nah, ini dari hasil kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun ayat yang ke-8 dengan firman Allah, wa rabatna ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Yang artinya, kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri bangun dan menghadap Raja Dihyamus yang zalim dan sombong. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru selain Tuhan Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang ke-8, yang ke-6 ini kita katakan bahwa dari hasil iman yang ada di kita, tentukan arah hidup Anda sendiri di jalan Allah. Kalau ada orang mengatakan ada 1000 jalan ke Roma, maka ini menunjukkan Anda boleh pilih jalan yang mungkin sesuai dengan selera Anda, sesuai dengan nafsu Anda, sesuai dengan enak orang lain dan sebagainya. Dalam memilih ini, Allah bebaskan kita. Kitalah satu-satu makhluk yang mempunyai hak bebas memilih. Malaikat pun tidak bisa memilih kehidupannya. Tapi kelebihan manusia sebagai makhluk Allah terakhir diberi satu kekuatan,
yaitu bebas memilih. Tapi Bapak Ibu sekalian, camkan, ketika kita kebebasan itu dikasih Allah, ada risikonya, ada akibatnya. Kalau kita memilih jalan yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, pasti usaha payah kita ini sudah dinantikan, sudah ditunggu oleh surga dan neraka. Tapi bagi orang-orang yang berjalan di jalan yang ingkar jauh dari Allah, maka Allah katakan tetap, ya, inilah neraka yang diberikan pada orang karena kebebasan memilihnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita surah Al-Kahfi ini tahu bahwa iman adalah merupakan kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan. Dengan keyakinan hati, tidak bercampur dengan yang dengan sangka, keraguan. Dan kalau iman sudah menjadi bagian dari hati kita, maka pada pandangan hidup dan tujuan kita atau tingkah laku kita pun harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kisah-kisahnya ini. Kenapa? Karena manfaat iman itu diantaranya dapat menimbulkan ketenangan jiwa. Yang kedua, iman juga menimbulkan rasa kasih sayang pada sesama. Yang ketiga, dengan iman itu meningkatkan ukhuwah, khusus pada iman kepada orang yang beriman sama kita. Keempat, dengan iman membebaskan jiwa dari kekuasaan sesama manusia. Kita tidak mau diperbudak oleh manusia. Hanya Allah yang berhak memperbudak kita, dan kita hanya mengabdi, menghamba kepada Allah. Dan manfaat iman yang selanjutnya adalah timbulnya jiwa keberanian untuk membela kebenaran. Keenam, menjadi kunci untuk dibukanya kehidupan yang baik, adil, dan makmur. Serta yang ketujuh, dengan iman itu mendapat pertolongan dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kisah Al-Kahfi ini menambah keimanan kita, bahkan memperkuat keimanan kita, dan meyakinkan kita hanya dengan iman kepada Allah lah kita baru bisa mencapai kebahagiaan, kesenangan, kemenangan baik di dunia dan akhirat, insya Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam surah yang lain. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.